Shalom, shalom semua keluarga Saat Teduh yang saya sangat kasih, jemaat tersayang. Tiap kali mau Saat Teduh seperti ini, perasaan kami semua adalah senang, tegang-tegang senang gitu. Karena kasih mula-mula terus, sekalipun Saat Teduh sudah berjalan sekian lama, it's always first love with Jesus, and it's always our first love for you. Mari kita dengarkan kesaksian ya hari ini. Saya tahu Tuhan akan membuat banyak orang hatinya berbahagia, karena Tuhan kalau ada di situ, di sana ada kemerdekaan. Kali ini kesaksian dari Erikson. Selamat malam Pastor dan tim, senang bisa nulis kesaksian tentang nubuatan yang Pastor beritahukan waktu Saat Teduh tanggal 24 Januari 2021. Di awal khotbah, Pastor mengatakan, terimalah nubuatan hari ini. Saya catat dan percaya nubuatan itu saya terima. Pastor berkata bahwa Tuhan akan melakukan 4 hal. Salah satunya, Tuhan akan menyelesaikan satu masalah dulu. Tepatnya kemarin, tanggal 5 Maret 2021, satu masalah saya selesai, yaitu salah satu kredit telah lunas. Hal ini menjadi pergumulan saya sejak November tahun lalu dan membuat saya sangat tertekan. Tuhan menyelesaikan lebih cepat dari apa yang saya pikirkan dengan cara yang tidak terduga. Saya bersyukur bisa bergabung dalam Saat Teduh bersama Pastor dan bisa bertumbuh di dalamnya. Thank you and team. Amin. Puji Tuhan ya, kalau satu udah diselesain, yang lainnya segera menyusul. Tuhan itu gak pernah setengah rampung kalau bekerja. Jennifer, saya baru saja selesai mengikuti Saat Teduh bersama tanggal 6 Maret 2021 yang bertema Tuhan yang tidak pernah terlambat. Selama ikut Saat Teduh sebelumnya, Pastor Philip beberapa kali mendoakan agar para jemaat mendapat karunia berbahasa roh. Ketika itu saya rindu untuk dapat karunia tersebut, namun belum dapat. Tapi saya nggak pernah lelah untuk terus berdoa meminta karunia itu. Pada Saat Teduh hari ini, saat Pastor Philip minta untuk membuka mulut dan menyembah Tuhan, saya tiba-tiba dapat mengucapkan bahasa yang bahkan saya sendiri tidak tahu itu apa. Rasanya saya seperti dipimpin untuk berbicara tanpa kontrol saya sedikit pun. Dalam keadaan mata tertutup, saya juga dapat merasakan cahaya yang sangat terang dan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya telah mendapat karunia berbahasa roh dengan tanda seru nih. Memang betul bahwa Tuhan itu nggak pernah terlambat. That's why I choose to trust His timing. Thank you Pastor and Tiff. God bless you and stay healthy. Stay healthy for you too ya. Puji Tuhan. Jangan lupa dipakai terus, didengungkan untuk berdoa syafaat bagi keluarga, orang sekeliling yang belum kenal Tuhan terutama. Sylvie, 2 kali saya mengirimkan form permohonan doa terkait tulang belakang saya yang bengkok. Tuhan sudah jamah dan sembuhkan lewat doa-doa dalam acara Saat Teduh. Sekarang udah gak sakit lagi. Bahkan Tuhan memberi bonus, yaitu saya hamil. Saya sudah 3 kali keguguran dan kehamilan ini pun awalnya juga seperti ada keguguran sebab ada flek-flek darah dan di USG pun belum tampak janinnya. Kata dokter, jika USG selanjutnya nggak tampak lagi maka bisa jadi saya keguguran. Saya syok dan saya selalu ikuti Saat Teduh sampai ada khotbah pastor tentang iman Abraham, iman grade A. Pastor juga secara khusus berdoa untuk setiap orang yang rindu memiliki keturunan. Saya imani dan Tuhan jawab doa saya. Saya percaya Tuhan bekerja, puji Tuhan, tepat 2 bulan saya USG, ada janin kecil yang sudah tampak di rahim saya. Haleluya, praise the Lord. Tuhan merubah ratapku menjadi tarian. Oh, I love this. Tuhan mengubah ratapku menjadi tarian ya. Saya mohon doanya agar anak ini berkembang sempurna, sampai dia dilahirkan dan sehat selalu. Terima kasih Pastor Philip, Tuhan tambahkan berkat atas Pastor dan GMS. Amin. Thank you Sylvie, congratulations, selamat ya. Itu akan pasti janin itu bukan hanya sehat, nanti akan lucu, jadi bayi dan anak yang takut akan Tuhan dan cinta orang tuanya. Sudah siap untuk masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami? Mari siapkan hati. Dan saya bisa merasa gini ya, ada banyak beban yang akan terangkat hari ini. So, saya berikan dulu preview, what will happen today. Segala bentuk tekanan dalam jiwa akan diangkat sama Tuhan. Mari kita masuk membawa apapun termasuk beban berat. So Tuhan menunggu kita dan Tuhan akan menjamah setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Mari menyembah. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu.
Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami mau memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku
gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh Yesus, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari katakan lagi sama-sama, Engkau gembala yang baik. Jesus. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kami takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. takkan ku gentar, Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah,
besertaku. Oh, takkan kami gentar Tuhan, sebab Allah yang menyertai kami, Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib, Kau gembala yang baik, Tak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu bersama kami. Kami menyembahmu, Allah yang besar, Allah yang Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, oh, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak usah gentar kau melangkah, sebab Yesus besertamu. Tuhan Yesus, setiap orang yang di lembah kekelaman, Gembala Agung, kau temui dulu. Sisanya yang happy, yang bahagia, yang oke-oke aja, hamba berdoa juga engkau kenyangkan. Tapi kau jemput dulu mereka yang ada di lembah depresi, mereka yang berada di dalam tekanan batin, mereka yang kesepian. Tuhan temui. Pakai hamba-hambamu ini, pakai hambamu juga untuk menyampaikan firman. Sembunyikan hambamu di balik salib Yesus, supaya Tuhan Yesus yang beracara secara pribadi pada setiap orang yang menanti. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mendapat satu rema yang saya mau bagikan. Saya beri judul Solusi Depresi. Ya, solusi untuk orang-orang yang depresi. Kita buka sama-sama cerita tentang Elia. 1 Raja-Raja 19 sambil kita buka. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Ternyata depresi itu bisa hinggap pada siapa saja ya. Kali ini yang terjangkit adalah nabi besar. Orang yang paling diurapi di Israel saat itu. Jadi nggak ada orang yang merupakan perkecualian. Depresi adalah suatu kondisi hati yang dibiarkan. Nah, Tuhan itu sayang sama kita. Dan Tuhan mau membawa kita keluar dari lubang setan. Siapapun juga, termasuk Nabi Elia, Tuhan sayang padanya. Kita buka, sudah dibuka tadi kita baca, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ini kejadian di sebuah gunung, pasal 19 ayat 9 bunyinya. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ.
Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini adalah perbincangan antara Tuhan dengan Elia. Dimulai dengan sebuah kejadian, kita lompat langsung ke tengah-tengah episodenya. Tidak mulai ayat 1 di pasal 19. Ayat 9 bunyinya, saya ulangi. Di sana, suatu hari di sebuah tempat, Elia memilih untuk berbalik tubuh. Membelakangi Tuhan dan panggilan, dia lari dari kenyataan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Nggak cuman masuk saja bisa keluar. Tapi setelah dia masuk, dia tinggal. Maka ayat di sini mengatakan, bermalamlah Elia di situ. Nah, this is the problem. This is the problem. Depresi itu nggak dimulai dengan depresi. Dia dimulai dengan suatu kekecewaan, putus pengharapan, ya kan, sebuah kekalahan atau kegagalan. Setiap orang pasti punya setback lah, termasuk saya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tinggal di dalamnya atau Anda melakukan sesuatu terhadap itu? Sebenarnya masalah Elia itu adalah hidden fear. Dia punya rasa takut yang tersembunyi. Dan karena hidden fear itu disimpan di dalam kulkas hati, it keeps hidden for so long, it becomes the root of his depression. Karena dia tinggal di dalamnya, lama-lama jadi depresi. Sadness is not depression. Sedih saja bukanlah depresi. Perasaan down itu normal. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap itu, atau berlama-lama di situ, bahaya nanti jadi lubang setan, buka celah, masuklah iblis di sana. Jangan bermalam dengan hantu. Elia masuk ke dalam gua, lalu bermalam di situ. Tapi Tuhan tuh baik ya. Tuhan itu nggak main tegur, main tuduh. Tuhan ajak berbincang-bincang, berdialog. Kadang-kadang kita tanpa sadari kita sedang berdialog dengan Tuhan loh. Yang kita kira itu suara hati atau hanya suara pikiran. Kalau itu membawa Anda pada firman, mendorong Anda ke arah Tuhan, itu bukan pikiran Anda. Tuhan sedang berbincang-bincang dengan Anda dan saya. Tuhan ngomong gini sama Elia, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? What are you doing here? Kamu ngapain sih? Kenapa Tuhan tanya? Kan Tuhan Maha tahu. Tuhan menyelidiki segala sesuatu, hati manusia yang terdalam sekalipun. Lubuk hatinya tak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tanya, itu supaya Elia ceritakan. Tuhan sedang membantu Elia untuk mengidentifikasi duduk permasalahan. Bukannya Elia menjawab dengan sejujurnya, dia lari dari fakta. Jawabannya itu loh, sama sekali nggak relevan dengan kondisi dan keadaan. Bukannya Elia segera mengakui hidden fear atau perasaan takutnya yang dia sembunyikan dalam hati. Karena dia kan baru diancam nih sama si Isabel. Sama seorang wanita, the queen of the land. Si ratu yang jahat. Dia takut alias ketakutan, dia worry. Nanti saya coba operasi pikiran Elia, Anda akan terkejut, mirip sama pikiran kita. Karena Elia manusia biasa, jadi saya percaya yang dikatakan di perjanjian baru kitab Yakobus itu. Elia hanyalah manusia biasa seperti kita. Waktu saya bedah pikirannya lewat ayat ini, lewat pisau operasi firman, saya mengerti, ternyata nggak jauh-jauh banget sama kita. Ya, 11-12. Kalau dia bisa menang, kita bisa menang. Karena Tuhannya, bukan Elianya. Karena Roh Kudus. Roh Kudus kalau bisa bekerja di dalam diri saya, dia bisa bekerja di dalam diri Anda, jemaat terkasih. Keluarga Saat Teduh yang saya sangat sayangi. Jawabannya. Are you ready? Jawabnya ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam. Berhenti di sana. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Apa hubungannya? Dia sedang menyalahkan sesuatu yang bukan akar permasalahannya. Elia loh blaming atau main kambing hitam. Dia bilang gara-gara pelayanan aku ada di sini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, because of the ministry. Banyak orang berkata aku burn out dalam ministry. Siapa bilang ministry bisa membuat Anda burn out? Bukan ministry. Dosamu, over worry, segala sesuatu overthinking, bukan ministry.
Lebih kepada kepedulian orang lain mikir apa dalam pelayanan. Banyak orang kan berkata begitu. Melayani Tuhan, lama-lama jenuh. Melayani Tuhan kok bisa jenuh? Jenuh itu urusanmu. Melayani Tuhan itu gak pernah jenuh. Tuhan itu multiwarna. Tidak pernah kita bisa duga hari ini warnanya apa. Melayani Tuhan itu penuh pesona. Ya, ada salibnya, tapi juga ada kebangkitannya. Selalu ada sesuatu yang baru. Jadi, seringkali kita itu main konklusi. Aku ini burn out karena ministry. Atau aku begini karena orang lain. Bukan sih. Jangan tuduh orang itu. Bukan orang itu, orang lain juga bisa lakukan itu terhadapmu. Kenapa Anda izinkan itu mengena ke hatimu? Tuhan tanya sama dia, ngapain kamu di sini Elia? Kamu lagi apa? Pertanyaan lebih tepatnya why? Why are you here? Dia berkata, itu loh, aku kerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, mulai kepahitan. Itu loh, mereka itu loh. Aku layani juga gak pernah terima kasih. Aku terus doakan. Malah sekarang aku dikejar-kejar. Mereka semua jahat. Yang jahat cuma satu orang, hanya satu orang doang. Yang jahat Isabel. Tapi yang disalahkan seluruh Israel. Dia bilang, lihat semuanya meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Lalu, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ini masalah kedua. Hanya aku seorang diri. Hanya aku seorang diri yang masih hidup di negeri. Jadi, di Israel hanya sisa satu nabi. Wrong, salah. Makanya itu, orang masuk ke depresi. Karena mereka mulai halu atau halusinasi. Di sini loh kesalahan Elia. He did not get the facts right. Dia tidak mendapatkan fakta yang benar. Entah gimana dia percaya pada dusta sendiri. Perasaannya menguasainya, bukan lagi akal sehatnya. Padahal Elia nggak lama yang lalu, baru beberapa ayat sebelumnya, ketemu sama seorang hamba Tuhan namanya Obadja. Waktu ketemu di jalan sebelum Elia nantinya akan ketemu dengan Ahab. Lalu terjadi kemenangan ketika api turun dari sorga segala. Ketemu sama Obadja, masa dia nggak perhatikan? Obadja bilang begini, Tuanku Elia, tolong Anda tetap di sini, jangan pergi ya, nanti aku dibunuh sama Tuanku. Aku ini orang yang takut akan Tuhan. Lihat, sudah ada satu. Kok dia ngaku-ngaku dia sendirian? Aku sembunyikan nabi-nabi Tuhan dari Isabel. 50-50, 50 di gua sini, 50 di gua itu. Aku beri makan, aku beri suplai minuman di zaman kekeringan, di zaman kelaparan. Kalau dihitung aja sudah ada 101. Bukan Dalmatian ini, 101 nabi-nabi. Ada 101 hamba-hamba Tuhan. Elia nggak sendirian. Elia itu bukan lupa, tapi dia memilih untuk melupakan. Nah, di sini permulaan daripada kekalahan. Yang negatif kita ingetin. Yang positif kita lupakan. Sebenarnya otak kita itu bekerja begini loh, bukan auto delete. You remember what you want to remember, you forget what you choose to forget. Kita mau ingat apa yang kita mau ingat. Kita lupakan apa yang kita pilih untuk lupakan. Jangan lupakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, kudus, manis, yang layak didengar. Pikirkan semua itu. Itu jangan dilupain. Yang sampah itu tolong di-delete. Dia nggak mendapatkan faktanya dengan benar. Lalu dia juga merasa dirinya gagal. Kalau Anda baca sekali lagi ya, di bagian itu. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dia merasa hasil KKR kebaktian kebangunan rohaninya ketika dia bunuh 400 sekian nabi-nabi Baal 450-an. Dia merasa hasilnya nil. Lihat ujungnya setelah KKR. Hanya aku seorang. Aku gagal bawa jiwa. Nggak ada orang yang meresponi. Aku sendiri yang melayani. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Relevan nggak? Banyak orang kan merasa kan punya masalah di area ini. Self pity. Lalu dia mengkorting atau mendiskon apa yang Tuhan kerjakan lewat dirinya. Orang itu cenderung gini loh, kalau nggak sombong-sombong sekali, kalau nggak ya all or nothing, sekalian minder, nggak keruan. Lalu berkata, Tuhan nggak bekerja lewat saya, everything semuanya sia-sia. Lihat aku habis KKR kebaktian kebangunan rohani. Apa hasilnya? Yang 450 nabi mati, nabi yang palsu. Mana jiwanya? Nggak ada, aku sendirian Tuhan. I'm the only Christian in the house.
Aku satu-satunya orang Kristen di dalam rumah. Bukannya harusnya Anda semakin bangga menjadi satu-satunya pelita. Justru harus taruh di atas gantang. Jadi anak Tuhan dianiaya, sendirian minoritas di sebuah tempat atau di rumahnya. Dia satu-satunya, sisanya semua menyembah berhala. Kenapa Anda depresi? Justru Anda harus lebih sukacita. Karena sukacita di rumah itu nggak dibagi. Anda satu orang memonopoli sampai ada anggota berikutnya dari keluarga Anda yang terima Tuhan. Berbagilah sukacita. Justru Anda harus maksimal bergembira karena Tuhan. Kenapa self-pity? Kenapa perhatikan yang Tuhan suruh Anda lupakan dan lupakan apa yang Tuhan suruh Anda ingat dan perhatikan? Aku seorang diri yang masih hidup. Salah faktanya. Lalu, berikutnya ini yang membuat banyak orang juga panic attack. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka ingin mencabut nyawaku, garis bawah itu. Imagining the worst that could happen to you. Sebelum tidur, waktu kita tutup mata di atas ranjang kita, pikiran kita itu loh bisa jauh. What if? Bagaimana jikalau? Bagaimana apabila? Itu semua direkam dan dimainkan ulang-ulang seperti episode sinetron setan yang kita play dan replay lagi. Kita membayangkan yang terburuk yang bisa terjadi terhadap kita, atas kita dan atas keluarga kita, atas bisnis kita, atas tubuh dan badan kita. Kita imagine, membayangkan yang terburuk yang bisa menimpa aku hari ini, atau esok hari, atau bulan depan. Aku pasti bangkrut. Aku pasti kena sakit ini. Aku pasti mati. Aku pasti ditinggal sama pasanganku. Tiba-tiba sesak nafas. Mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan bilang begini sama Elia seharusnya. Betulkah itu? Sungguhkah akan terjadi? Kita semua tahu ceritanya pada akhirnya. Elia tidak dibunuh oleh Isabel. Isabel yang malah mati setelah Elia diangkat ke sorga. Jangan mikir pikiran yang negatif. Jangan entertain itu. Jangan hiburkan itu. Jangan ditanam, jangan dipupukin. Jangan disiram, jangan dikipasin. Semua yang benar, semua yang mulia. Adil, kudus, dan yang manis. Semua yang layak didengar. Semua yang firman Tuhan. Semua yang janji Tuhan. Pikirkan semua itu. Toh, apa yang kita pikirkan nggak tentu terjadi. Kenapa dipikirkan? Mendingan pikirkan sesuatu yang jelas-jelas dapat kita pegang. Yaitu firman Tuhan. Nanti kalau ada sesuatu di luar dugaan kita yang terjadi, ya kita hadapi sehari demi sehari. Kita akan hadapi selangkah demi selangkah. Karena kasih Tuhan akan cukup bagiku untuk menghadapi apapun yang akan kuhadapi esok hari. The grace of God will be sufficient for me. Jadi kita nggak usah pikirkan dulu. Toh nggak tentu terjadi. Mendingan apa yang pasti. Yang tidak terduga, kuhadapi nanti. Kasih karunia Tuhan akan cukup bagi kami. Ayat berikutnya, ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi, angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Angin sepoi-sepoi basah itu berbicara. Dari ayat 11 yang kita baca tadi, dimulai dengan kata, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Disuruh keluar dari pikiran-pikiran negatif itu. Disuruh keluar sama sekali dari imajinasi-imajinasi yang tidak suci. Tuhan tidak perintahkan pikiran-pikiran demikian. Lalu waktu dia keluar, dia lihat semua unsur-unsur ini, tidak ada Tuhan dalam angin, tidak ada Tuhan dalam gempa, tidak ada Tuhan dalam api. Kita tidak bisa lawan depresi, pikiran negatif, pikiran yang mencekam, perasaan yang down itu dengan, contohnya hari ini, dengan gempa, dengan angin yang heboh-heboh. Jangan malah dilampiaskan yang tidak-tidak. Dugem, ya kan? Dunia gemerlap.
cari yang keras-keras, cari yang heboh-heboh, cari yang gemerlap. Percuma sih. Setelah Anda minum-minum, lupa sebentar, tetap harus bangun. Depresi itu kembali, malah dengan 7 roh lebih jahat mengikuti. Yang tidak ada urusan tertular di tempat-tempat yang tidak sepatutnya Anda ada di sana. Bahkan di dalam hal aktivitas yang banyak, orang berkata kita lawan depresi dengan banyak olahraga. Pokoknya keluar terus jalan-jalan. Liburan melulu. Nggak tentu. Tidak ada Tuhan dalam kehebohan. Angin, gempa, api. Baik yang negatif maupun yang positif. Yang positif pun tidak menjamin. Ditambahin pelayanan. Karena masalah Anda bukan kurang pelayanan. Kurang bersyukur. Masalah Anda dan saya bukanlah kurang ministry. Bukan. Tapi kurang beriman. Karena kita izinkan pikiran-pikiran itu campur aduk di dalam jiwa kita. Dibiarkan merongrong terus. Kita mengasihani diri sendiri. Menangis itu perlu. Bukannya baru-baru. Berapa saat teduh yang lalu saya ajarkan bahasa air mata. Menangis itu bisa. Menangis itu lumrah. Bagi cowok juga. Namun demikian kalau kita menangisnya begini, aduh Tuhan, masalahku. Atau mengasihani diri sendiri. Meratapi sesuatu, kadang-kadang menghadapi sebuah masalah atau tantangan di depan kita, itu tidak bisa dengan air mata. Air mata bisa berhasil untuk situasi tertentu. Situasi yang lain harus dengan iman yang teguh. Nggak pernah Tuhan berkata begini dalam firman-Nya. Lawanlah iblis dengan air matamu yang banyak. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Yesus tidak merengek-rengek. Ayo dong. Ayo Legion, keluarlah dari orang ini. Kasihan loh. Lalu Yesus nangis-nangis. Kalau Yesus nangis, dia menangisi Lazarus. Karena masih hati. Karena dia terharu. Dia lihat Maria. Dia melihat Marta. Tapi waktu Yesus menghardik setan, nggak pakai air mata, dengan keras dia berkata, come out of that man. Keluar dari orang itu. Keluarlah Legion itu. Keluarlah 6.000 setan itu ke dalam mulut babi-babi yang ada di situ. You don't have to always, tidak harus selalu kita itu dengan mencucurkan air mata dan berkata, Tuhan kasihani aku, kasihaniku. Sometimes you just have to stand up. Kadang-kadang kita hanya harus berdiri dan berkata, done, finish, sudah selesai. Aku tidak mau gini-ginian lagi. Aku maju, aku percaya padamu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Udah, hardik setan dengan otoritas dari Tuhan. Apa kerjamu di sini? Ayat 13 tadi yang kita baca di akhirnya. What are you doing here, Elia? Tuhan itu seperti mengkonfrontasi Elia lagi dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan karena Tuhan bukan hanya suka, Tuhan harus mengkonfrontasi semua pikiran negatif kita. Tapi sayangnya, jawaban Elia sama saja. Tapi kali ini menurut saya jawabannya lebih kepada salah tingkah. Yang pertama tadi dia segenap hati berkata, dengan berapi-api, bukan dengan semangat, tapi dengan putus asa dia berbicara. Rasanya dia itu sudah nggak tahan lagi dengan hidup ini. Dia berkata, aku loh bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Mereka loh mau bunuh aku. Hanya aku seorang diri, nabi yang tertinggal di negeri. Sekarang jawabannya biasa-biasa sih. Coba bayangkan tonasinya. Ayat 14 jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau Anda baca ayat 14, kalau saya sih membacanya, dengan ayat yang ke-10, agak ada beda tonasinya. Yang ayat 10 itu bersungguh-sungguh, segenap hati dia mengeluh. Yang ayat 14 setelah dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Setelah dia encounter atau bertemu dengan Tuhan, berjumpa dan dijamah. Jawaban dia seperti hafalan. Makanya itu Tuhan tidak gubris dia. Tuhan tidak berdebat dengan Elia. Ayat 15 langsung Tuhan lanjutkan. Tuhan bisa move on gitu. Seperti anak kecil yang jatuh, buk. Kalau kita semua, aduh. Seluruh keluarga, omnya, tantenya, grandpa, grandmanya, mama, papanya, cicinya, kokonya, semua, aduh. Anak itu langsung nangis di lantai kan. Kebanyakan anak-anak di yang pendidikan, bukan orang, kalau orang Asia lebih begitu. Sayang anak katanya. Tapi orang tua yang lebih cuek kadang-kadang, buk jatuh, anaknya dibiarin. Asal dia tidak terluka serius. Sakit sih sakit, tapi nggak ada luka apa-apa.
Karena orang tua tidak bereaksi, anak itu langsung berdiri sendiri, langsung jalan main lagi. Tuhan tidak mau memberikan perhatian lebih kepada roh depresi. Jadi Tuhan tanya sama dia, apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya, hafalan tadi. Diulang lagi ayat 10. Lalu ayat 15, langsung firman Tuhan kepadanya. Wah, Tuhan tidak berkata, aduh kasihan. Nggak ada begituan. Firman Tuhan kepadanya langsung nih, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nibsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat, dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Wow, ini parenting kelas sorga. Anaknya buk jatuh. Ya, bukannya Tuhan gak peduli. Udah bangun, tunggu apa lagi? Tuhan tidak memberikan perhatian lebih kepada roh mengasihani diri sendiri. Langsung Tuhan kasih dia tugas. Hebat gak Tuhan Yesus? Dia berkata begini, firman Tuhan kepadanya ayat 15, pergilah. Move on, lanjut, go, pergilah. Nomor 1, solusi depresi adalah ubah gaya hidupmu. Pergilah, kembalilah. Kata-kata itu merema, pergilah, kembalilah ke jalanmu, go back. Melalui padang gurun di Damsyik, pergilah. Jangan sama ketika kau pergi seperti waktu engkau datang. Kau datang dalam roh kekalahan, pergilah dalam roh kemenangan. Kau datang putus asa, pergilah dengan semangat yang diperbaharui. Ubahlah gaya hidupmu. Untuk mengubah gaya hidupnya, Tuhan itu telaten dengan Elia. Tuhan itu kasih dia makan. Kalau Anda lihat waktu dia ngambek rohani, dia sembunyi, malaikat berapa kali bangunin dia suruh makan. Mengubah gaya hidup. Orang yang sudah punya depresi, biasanya kehilangan nafsu makan. Tuhan itu sangat realistis, nggak main rohani saja. Tuhan kasih dia makanan beneran, diutus malaikat pada si nabi yang seringkali dapat roti dari gagak. Kali ini Tuhan kasih dia, dimasakin. Tuhan itu telaten ya. Tuhan bilang makan dulu. Ya, Tuhan ajari dia to eat, then to pray, and to exercise. Si Elia nanti disuruh jalan, pergi, jalan kembali. If you want to be free, bukan hanya doa saja, ubah gaya hidupmu. Makan, please. Saya rasa di sini ada orang-orang yang sudah nggak nafsu makan. Anda sudah nggak sehat, makannya nggak teratur. Pikiran Anda terus di masalah. Satu hal untuk punya problema. Hal lain sama sekali untuk memilih diam di dalam problema atau tinggal di dalamnya. Anda sudah tinggal di dalamnya sekian lama. Ada orang yang sudah stres 3 bulan. Anggaplah sudah nggak makan, udah merusak tubuhnya. Nggak bisa. Kalau Anda mau bebas dari ini, doa pada Tuhan Yesus. Then eat. Elijah, makan Elia. Makan roti beneran, bukan firman. Firman ini memerdekakan Anda. Setelah itu, ketika Daud meratapi anak yang mati dengan Batsheba itu, setelah dia tahu anaknya sudah nggak bisa lagi dibawa kembali, dia berdiri, raup wajah, makan. Sehingga pegawai-pegawainya semua heran. Kenapa dia bisa berubah tiba-tiba moodnya? Daud berkata, apakah aku dengan menyiksa diri bisa membawa kembali anakku yang sudah mati? Dia move on. He eats. Please eat. Please exercise. Saya mengasihi Anda. Biar ini jadi pesan gembala ya. Sebuah firman yang betul-betul mendarat untuk mengubah hidupmu. Saya berikan untuk setiap orang yang dalam lembah kekelaman. Yang kedua, Anda lihat setelah dia berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Lalu ada kalimat begini, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi, garis bawah itu. You must anoint, engkau harus mengurapi. Lalu disebutkan, Hazael diurapi jadi Raja Aram, Yehu diurapi nanti jadi Raja Israel. Engkau harus mengurapi, bahkan Elisa nanti diurapi juga sebagai penggantinya. Engkau harus mengurapi. Solusi depresi yang kedua adalah fokus ke tugasmu. Jangan mut-mutan, itu perasaan kalau terus dimanjakan, nanti dia akan membunuhmu. Keluar dari kamarmu, fokus ke tugasmu.
Nggak usah cari tugas-tugas yang gimana besar-besar. Tugas yang sudah ada aja. Fokus dan kerjakan baik-baik. Set goals. Buat satu goal-goal yang bisa dicapai dan mudah tercapai. Tidak terlalu mudah tapi bisa dicapai. Jangan yang terlalu muluk-muluk, nanti tambah frustrasi. Notabene dasarnya sudah depresi, tambah kasih suatu goal yang terlalu selangit, yang tidak bisa dicapai, membuat kita semakin penasaran, semakin membuat kita merasa sebagai orang yang gagal total. Tapi set goals that you can achieve. Keluar, lakukan tugasmu. Mulai aktifkan kehidupanmu. Fokus ke tugasmu, perasaannya menyusul nanti. Masih ada sedikit sisa-sisa depresinya. Biarin aja, jangan diajak bicara. Itu si anjing hitam di dalam jiwamu itu, kalau nggak dikasih makanan, lama-lama dia mati sendiri, minimal pingsan. Fokus ke tugas-tugasmu. Ingat, what are my responsibilities? Kalau Anda lupa, ambil pena. Catat 1, 2, 3, 4, 5. Aku adalah ibu rumah tangga, maka aku harus satu memperhatikan anak-anakku, sekolah mereka, makan mereka, suamiku. Jangan jadi beban. Jadikan tanggung jawab itu sukacitamu menjadi salah satu alasan hidupmu. Jangan pikirannya melulu mau bunuh diri. Ya, pikirkan tugas Anda selain itu apa. Tambahkan juga satu lagi ya. Aku mau menjadi partner mitra doa saat teduh. Aku mau mendoakan orang-orang seperti aku, bahkan lebih buruk dari itu. Aku mau doakan mereka semuanya. Silakan, pelayanan tidak harus diformalize. Pelayanan itu keluar dari kesadaran. Ayo saya ajak Anda, orang-orang yang pernah stres, untuk mendoakan orang-orang yang sekarang dalam tekanan. Because when you focus on others, you yourself will be healed without you knowing it. Kalau Anda fokus pada orang lain, Anda sendiri akan disembuhkan tanpa Anda sadari. Yang ketiga di sini, kita lihat Elisa. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Garis bawahi, nabi menggantikan engkau. Nabi menggantikan engkau. Sebenarnya loh, Elisa itu katrolan. Tuhan itu suruh Elia urapi Elisa. Purpose-nya dua. Tujuan satu tentunya ada pengganti. Tujuan kedua, sama pentingnya. Supaya Elia nggak sendiri, supaya dia punya teman. Elia itu lone ranger. Dia nggak pernah ada teman companion, itu nggak ada. Dia nggak pernah bisa bersahabat. Orang yang peka sama Allah, tapi nggak bisa bergaul sama manusia. Orangnya kuper. Orangnya itu introvert. Makanya dikasih Elisa. Elisa itu orangnya kan heboh gitu. Lawan katanya. Buktinya Elisa itu memberanikan diri, aku minta double ganda. Aku minta urapanmu 2 kali lipat. Lalu kemana-mana pergi. Elisa selalu mengundang teman-teman lain. Banyak nabi berkata, tahu nggak, Elia mau diambil daripada kita. Elia, tuanmu itu mau diambil daripadamu. Elisa berkata, aku nggak akan tinggalkan kamu. Begitu setia sama Elia. Elia bilang, sudah sampai sini aja. Enggak. I will go with you, my brother. I will go with you, my father. Aku akan pergi bersama denganmu, ayah rohaniku. Aku akan pergi bersama dengan Anda, saudaraku yang sejati, my brother. Jadi ada brotherhood, ada friendship yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, cari teman. Tapi jangan sampai salah cari teman ya. Atau cari teman yang salah. Wah, celaka. Cari teman di tempat yang salah juga. Aduh. Cari teman yang takut akan Tuhan. Jikalau Anda memerlukan teman, hari ini saya sudah beritahu sama tim di balik layar. Anda cukup type nanti di komentar persis di saat teduh yang episode ini, yang hari ini. Anda tulis gini, saya butuh teman. Maka kami, yang care center daripada Gereja Mawar Sharon, saya sudah minta sama tim semuanya untuk mengarahkan Anda kepada komunitas rohani atau CG, cell group, komsel, connect group yang terdekat. Nanti Anda akan diberi akses untuk bisa menemukan itu di areal Anda. Cukup Anda type, saya butuh teman. Udah, saya butuh teman. Itu sebagai cue-nya, sebagai signalnya. Dan saya minta semua tim yang sekarang mendengarkan saya, segera dijawab, berikan kepada mereka aksesnya bagaimana caranya menemukan komunitas iman. Karena cari teman itu gampang-gampang susah. Kalau sampai kita salah cari teman, bisa hancur hidup kita. Karena Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita menemukan teman yang tepat, itu bisa menyelamatkan nyawamu. Seperti Daud ketemu Yonatan. Ya? Dan Tuhan memberikan kepada Elisa. Dan Tuhan memberikan Elisa
seorang teman juga, yaitu Elia. God is good. Tuhan tidak akan pernah izinkan Anda sendirian. Yang terakhir, ayat yang ke-18 bunyinya, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, ayat terakhir ini, Tuhan itu kok mau belanin ya? Baik sekali Tuhan itu. Tuhan berkata gini, by the way Elia, ini kira-kira bahasa sehari-harinya. By the way Elia, kamu bilang kamu seorang diri. Kamu bilang KKR-mu tidak berhasil. Nggak ada satu jiwa pun kamu menangkan. Tahukah kamu, KKR-mu menghasilkan 7.000 orang gara-gara kejadian hari itu dan ketaatanmu. Mereka tidak menyembah dan mencium kaki Baal. Itu Elia langsung wajahnya bisa bayangkan bersinar-sinar, glowing matanya, seperti berlinang-linang air mata. Mungkin ketika dia menyelubungi muka, sampai di ayat 18, dia tercengang, dan jatuhlah selubungnya itu tanpa dia sadari. Dia berkata, sungguh Tuhan, iyakah? Haleluya. Aku kira, I thought I was a total failure. Aku kira aku gagal total. 7.000 jiwa diselamatkan lewat KKR-ku itu. Lewat kesaksian imanku dan ketaatanku. 7.000 tidak mencium Baal. Gara-gara aku. Langsung bangkitlah dia. Tidak basa-basi. Langsung lari cari Hazael. Cari Yehu. Dan dia ketemu dengan teman yang sangat akrab dengan dia. Yang bisa saling menguatkan. Yaitu Elisa. Ubah gaya hidupmu. 1. Fokus ke tugasmu. 2. 3. Cari teman. Dan kami akan bantu agar Anda bisa menemukan teman yang pas di antara keluarga saat teduh. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Haleluya. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, Mari datang pada Yesus. ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Dari awal nyanyikan sekali lagi. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkan itu. Kupikirkan semua itu. Masukkan semua permohonan doa. Dan saya melihat sekarang di tangan saya ribuan orang berkata, saya butuh teman. Jesus loves you, we love you. Gereja Mawar Siaran akan melakukan apa yang kami bisa untuk merangkul Anda. If you really need a friend, we're here for you. Welcome home. Welcome home. Love you. Mungkin Anda jarang mendengar ini, saya ucapkan berkali-kali. Dan saya sungguh-sungguh dengan setiap huruf ini. Jesus loves you, we love you. Love you, love you, love you. Jangan merasa sendiri lagi. Saya rasakan kasih Yesus menjangkaumu. Seperti ada sebuah tangan yang tak terlihatan yang sekarang terulur. Tembus kamera itu sampai di mana Anda berada. Dan menembus badanmu, rangkul hatimu. Menyatu dengan kami saat ini. Tuhan jamah. Ulurkan tanganmu. Saya ulurkan juga seperti ini. Mari kita bergandeng tangan dalam hadirat Tuhan dengan iman. Tuhan, isi setiap kekosongan dan kehampaan. Jamah setiap jiwa yang merana. Dan setiap orang yang merasa bersalah, berdosa, Tuhan, kuucapkan pengampunan. Darah Yesus membasuh. Dear sons and daughters, kata Yesus, putra-putriku, aku mengampuni, kata Tuhan. I have forgiven you. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sayang padamu. Sembuhkan yang sakit, Bapak. Jamah mereka yang menderita. Lepaskan dari setiap belenggu-belenggu setan. Hai iblis, tidak pakai bahasa air mata. Air mataku untuk Tuhan. Kepadamu aku berbicara. Lepaskan tangan najismu dari setiap keluarga besar jemaat terkasih yang di saat teduh ini. Aku tengking kamu keluar dari hidup mereka. Dalam nama Yesus. Roh depresi, stres yang berlebih, tekanan dan roh bunuh diri. Di dalam nama Yesus Kristus. Kamu sakana mata kaya sakana. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kuasa kegelapan yang membelenggu, tinggalkan rumah itu. Jangan masuk lagi membawa roh lebih jahat. Rumah itu mulai hari ini terisi. Saya melihat, tetap diulurkan tangannya, jangan diturunkan kali ini. Saya melihat ada orang-orang yang mengalami kelepasan. Barusan seperti sebuah TV di depan saya. Seperti ada kotak-kotak di dalamnya. Terlihat adegan-adegan orang-orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ada banyak, ada puluhan bahkan ratusan. Kotak itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Banyak sekali yang mengalami kelepasan. Dilepaskan dari roh depresi, bipolar, schizophrenia, semua roh jahat di udara yang masuk ke dalam tubuh seseorang dan pikiran. Aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarkan segera diisi bukan hanya oleh firman, tapi oleh urapan, bukan hanya oleh pengajaran, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita semua berbahasa lidah yang sudah bisa. Biarkan Tuhan sekarang mengisi setiap bencana. Rumah itu tidak akan rapi, tersapu, alias kosong, hampa, tidak terisi. Isilah Roh Kudus, penuhi dengan berkat Pentakosta, dengan lidah api, penuhi dari atas kepala hingga bawah kaki.
filled with the Holy Spirit. Uramakamaya shana namata kamarama. Hina maramata kamaya ramata kamaramaya shana namata kamaya rama. Hina namata kamaya ramata karamaya shana namarama. Let the anointing flow. Biarkan urapan itu mengalir saat ini. Bukan hanya pengajaran atau teori firman. Terimalah kuasa kehidupan di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Uramakamaya shana namata kamarama. Hina namata karamata karamata kamaya ramata ramata kaya shana namata kamaya rama. Uramata kamaya ramata kamarama. Haleluya. Lawatan Tuhan biar terus terjadi sambil Anda turunkan tangan. Short breath and panic attacks. Jelas saya dengar di telinga saya. Sesak nafas dan serangan panik di tengah malam. Orang-orang yang mengalami tekanan ini sudah Tuhan bebaskan. Dengar firman. Tuhan sudah bebaskan. Pipi bengkak saya melihat barusan. Tapi pipi bengkak itu bukan karena sakit gigi. Namun karena liurnya infeksi. Saya nggak ngerti karena saya bukan tenaga medis. Saya hanya menyampaikan rema yang saya terima. Tapi kalau Anda mengalami ini, dengar firman Tuhan dan nubuatan. Hari ini Anda disembuhkan oleh bilur Yesus. Sampaikan kesaksian, supaya kesaksian Anda juga bisa menguatkan orang lain. Kesaksian Anda bukan bicara ke saya, karena saya sudah tahu, saya sudah percaya tanpa melihat. Tapi banyak orang perlu mendengarkan, supaya mereka beriman bagi hidup mereka. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. hati Dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiranku. Hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Kita terima doa berkat pengembalaan sambil kita mengangkat tangan seperti biasanya. Dan setelah ini kita nyanyikan satu lagu ya, Welcome Home ya, untuk semua orang yang akan segera mendapat teman di Komsel, CG, Connect Group, Cell Group, Gereja Mawar Sharon. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat pengembalaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberi sukacita yang tak dapat dicuri lagi. Damai sejahtera meliputi hati dan pikiranmu dan seluruh anggota keluargamu. Di dalam nama Yesus, amin. Welcome home, let's sing this song. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat, mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Welcome home. Bye-bye.